Sembuhkanlah aku, ya Yahweh, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Karena Engkau adalah pujianku. Sesungguhnya Dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap Dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun Dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya Dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Diberkatilah orang yang memerhatikan orang miskin. Yahweh akan melepaskan dia pada waktu kesukaran. Yahweh akan melindungi dia dan memelihara hidupnya. Dia akan diberkati di atas bumi, dan engkau tidak akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Yahweh akan menopangnya ketika dia sakit di atas ranjangnya. Engkau menyembuhkannya dari segala penyakitnya di tempat tidurnya. Aku berkata, "Ya Yahweh, kasihanilah aku, pulihkanlah jiwaku, karena aku telah berdosa melawan Engkau. Musuh-musuhku berbicara jahat tentang aku sambil berkata, kapankah dia akan mati dan namanya lenyap? Dan aku dalam ketulusanku, Engkau menopang aku, dan Engkau menempatkan aku di hadapan-Mu selama-lamanya. Diberkatilah Yahweh Elohim Israel dari kekal sampai kekal. Amin. Ya, amin. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh atas kasih setia-Nya dan keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak manusia.
dan biarlah mereka mengorbankan korban persembahan syukur, dan biarlah mereka menceritakan perbuatan-perbuatannya dengan sorak-sorai. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Dan kamu akan menginjak-injak orang-orang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang sedang aku siapkan. Yahweh Sebaot berfirman. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa. Adakah seseorang yang bergembira? Biarlah dia bernyanyi. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua gereja, dan biarlah mereka berdoa baginya, seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Dan doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Yahweh akan membangunkan dia. Dan jika dia telah melakukan dosa, hal itu akan diampunkan kepadanya. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memerhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Dia sendirilah yang telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa kita dapat hidup dalam kebenaran. Dialah yang oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.
dan adalah seorang wanita yang sedang menderita pendarahan selama 12 tahun. Tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib, dan telah menghabiskan segala yang ada padanya. Bahkan tidak diperoleh hasil apapun. Malah sebaliknya, semakin menjadi parah. Ketika mendengar tentang Yeshua, sambil menyelinap ke dalam kerumunan orang, ia menjamah jubahnya dari belakang. Sebab ia berkata, "Sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan." Dan seketika itu juga keringlah lelehan darahnya, dan dia merasakan di dalam tubuhnya bahwa dia sudah disembuhkan dari penyakit itu. Dan Yeshua segera setelah menyadari dalam dirinya bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, sambil berpaling ke arah kerumunan orang itu, dia berkata, "Siapakah yang telah menjamah jubahku?" Dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar, setelah mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dia datang dan bersujud kepadanya dan mengatakan kepadanya semua kebenaran itu. Dan dia berkata kepadanya, "Nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu." Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak menurut pandanganmu sendiri. Takutlah akan Yahweh, dan menyimpanglah dari yang jahat. Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan biarkan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, sebab itu adalah kehidupan bagi mereka yang menemukannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya.
peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya, dan aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan dari damai sejahtera dan kebenaran. Dari Daud. Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan segenap batinku, berkatilah nama kudusnya. Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu, yang telah menebus hidupmu dari lubang kebinasaan, yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia sendirilah yang telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa kita dapat hidup dalam kebenaran. Dialah yang oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.